Apa sih peran Pratikno? Pratikno ini adalah Menteri Sekretaris Negara. Dia dulu rektor UGM dan membantu Jokowi sejak jadi wali kota dan ikut membantu pemenangannya. Ini berdasarkan liputan kami. Ya, dan dia diduga menjadi operator politik Jokowi. Menteri Sekretaris Negara ini menjadi jembatan kemana-mana, ke PDIP, ke Golkar dan lain-lain, ke partai-partai. Ini dia yang kemudian bergerak lah. Dan ini disinyalir menekan kampus asalnya. Sebenarnya bukan hanya kampus asalnya, ya, yaitu UGM. Kami dapat cerita waktu itu setelah kami ghost to kampus di UGM. Gak lama kemudian kan Jokowi datang ya ke Jogja, dan di situ waktu kami datang tuh ada spanduk-spanduk gitu menolak atau mengkritik pemerintah. Nah, begitu Jokowi datang, itu spanduk-spanduknya dicopot, dan informasi yang kami dapat itu memang ada instruksi. Pratikno terus dituding menjadi otak rusaknya dunia kampus. Hal itu berdasarkan investigasi majalah Tempo. Bukan hanya itu saja, Pratikno dituding menjadi operator politik mantan Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan. Salah satunya saat memuluskan langkah putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi capres setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi. Dan Pratikno ini dulu meminta kampus-kampus, forum rektor kampus itu untuk mendukung Ganjar Pranowo. Ya, setelah Jokowi beralih mendukung Prabowo, dia meminta forum rektor ini untuk mendukung Prabowo. Nah, selain itu, Pratikno ini diduga ini melobi hakim-hakim MK supaya mendukung atau membuka ruang untuk Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden. Waktu itu putusan MK kan membolehkan mereka yang belum berusia 40 tahun ya untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden sepanjang dia menjadi kepala daerah. Pratikno memang dikenal ahli dalam bidang kebijakan publik, politik desentralisasi, dan politik keuangan negara. Jabatan selama 2 periode telah menghilangkan etika yang diembannya sebagai akademisi. Meskipun ia telah mempelajari etika, transparansi, keadilan sosial, dan norma hukum, namun usai menjadi menteri membuatnya menanggalkan nilai-nilai itu. Bahkan politik adalah urusan publik yang terkait dengan etika dan norma. Nah, ini bentuk lain ancaman ke kampus. Ya, pertama, ramai-ramai memberi gelar kehormatan. Ini yang dilakukan oleh kampus juga ya, dua sisi jadinya. Kita lihatlah, ada begitu banyak kampus yang lebih dari satu, buat saya sudah too much ya. Memberikan gelar kehormatan, entah itu profesor, entah itu doktor kehormatan kepada politikus. Itu yang benar politikus, bukan politisi. Kenapa? Karena kelakuannya kayak tikus gitu ya. Dan politikus ini akhirnya banyak sekali yang mendapatkan gelar doktor gitu, dan kita tahu kemudian penelusuran kami yang sudah berulang kali diulas di majalah Tempo bahwa mereka ini ada lobby-lobby, memberikan uang dan lain-lain. Ya, kalau kita bicara ada orang-orang yang sangat tidak layak ya. Ada yang jurnalnya, artikel yang dia publish itu terindikasi tidak dia bikin sendiri, tapi kemudian bisa mendapat gelar profesor. Berdasarkan investigasi yang dilakukan, Pratikno diduga telah melanggengkan kekuasaan sang majikan. Bahkan, Pratikno pun terseret dalam pusaran kasus korupsi BTS 4G, Bakti Kominfo yang ditangani Kejaksaan Agung. Selain memuluskan Gibran menjadi capres yang belum cukup umur di MK. Teman-teman, selamat datang kembali dengan saya di channel ini. Di sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton ini, ada banyak sekali yang menjadi tanggapan ataupun komentar para netizen-netizen dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini teman-teman, yaitu mengenai kasus ijazah daripada Pak Joko Widodo. Nah, dimana kita melihat bahwa di dalam video ini apa kaitan Pratikno mengenai ijazah daripada Pak Joko Widodo ini teman-teman. Nah, kita langsung saja melihatnya apa saja yang menjadi kaitan Pratikno melalui para komentar para netizen-netizen di bawah video ini. Nah, di sini ada yang mengatakan teman-teman, yaitu Pratikno punya peran utama terlibat ijazah palsu Jokowi, yang setuju adil Jokowi, dan Pratikno ampun mana jempolnya.
angkat jempol yang setuju perjuangan Syanipar Butipa dan juga Bang Roy Suryo CS. Nah teman-teman, kita melihat di sini bahwa netizen mengatakan bahwa Pratikno ini adalah punya peran utama atau dia yang paling mengetahui tentang ijazah daripada Pak Joko Widodo ini. Dengan itu harus diteliti apakah Pratikno ini punya rahasia terbesar mengenai ijazah daripada Pak Joko Widodo ini. Itulah yang netizen atau masyarakat yang harus telusuri sekarang, harus diselidiki bahwa Pratikno di balik semua ijazah daripada Pak Joko Widodo ini. Dengan itu juga mereka memberikan support kepada yang memperjuangkan kebenaran dalam kasus ijazah daripada Pak Joko Widodo, yaitu Dr. Tiva Risma dan juga Roy Suryo CS, di mana pada saat ini mereka sedang memperjuangkan teman-teman apakah ijazah daripada Pak Joko Widodo ini adalah palsu. Namun mereka sudah banyak sekali bukti-bukti bahwa ijazah daripada Pak Joko Widodo itu adalah palsu. Namun sampai sekarang ini Pak Jokowi ini masih belum bisa ditegakkan hukum oleh para penegak hukum. Itulah yang menjadi pertanyaan besar bagi para masyarakat atau netizen pada saat ini. Nah, di sini juga ada yang mengatakan, teman-teman, saya percaya analisa Dr. Rismon Syanipar bahwa ijazah UGM Jokowi adalah palsu. Sampai hari ini pun Pratikno masih berperan sebagai calon politik Jokowi ke Prabowo. Nah, lagi menambah keyakinan bahwa ijazah Jokowi benar-benar palsu, Pratikno lah dalangnya. Nah, kita melihat di sini teman-teman bahwa netizen 99% menduga bahwa dalang di balik kasus ijazah daripada Pak Joko Widodo ini adalah Pratikno. Dengan itu mereka harus meminta supaya Pratikno ini diadili dengan secepat-cepatnya. Nah, di sini juga ada yang mengatakan jangan biarkan Mas Roy dan Bang Rismon berjuang sendirian, karena saya yakin saat ini Pratikno tidak tinggal diam. Tangkap, adili, penjarakan Pratikno, ganas dan jahat itu orang. Nah, lanjut lagi, wajib hukum ditegakkan dan keadilan juga. Kalau berita itu dari Tempo, tidak diragukan lagi, rakyat percaya Tempo. Nah, lanjut lagi, Pak Prabowo, Sri Sultan, jangan biarkan anak bangsa jadi korban. Makanya si Pratikno ini selalu bertahan di kabinet Jokowi. Ternyata rahasia ini semua ada di Pratikno. Nah, teman-teman, kita juga melihat bahwa netizen atau masyarakat dalam ini mengatakan kepada Pak Prabowo, begitu juga dengan Ibu Sri Sultan, bahwa jangan dibiarkan orang-orang seperti ini atau yang sering melakukan kejahatan apalagi korupsi di bangsa kita Indonesia ini, supaya tidak menjadi anak bangsa untuk kedepannya banyak yang menjadi korban dari perlakuan atau dari perilaku mereka sendiri. Nah, dengan itu juga mereka mengatakan di sini, teman-teman, Pratikno ini bertahan di partai Pak Jokowi. Ternyata rahasia ini semua ada dalangnya kepada Pratikno. Nah, di sini juga kita melihat, teman-teman, bahwa netizen mengatakan hanya gara-gara masalah ijazah daripada Pak Joko Widodo ini nama UGM tercoreng atau rusak projonya, teman-teman. Dan itu dikarenakan hanya dengan ulah dari Pratikno dan juga Pak Joko Widodo. Nah, di sini juga ada yang mengatakan usut tuntas dan bongkar abis Jokowi dan Pratikno berkaitan dengan ijazah palsu. Pratikno harus adili sutradara kejahatan. Ternyata biang kerusakan negara ini adalah Pratikno. Hai Pratikno, bertanggungjawabkan perbuatanmu di hadapan Allah. Nah, lanjut lagi. Sang percaya Pratikno asli operator Mulyono, semoga kebenaran segera datang. Ayo usut tuntas kasus, jangan berhenti. Tangkap dan adili Jokowi perusak UGM
melalui Pratikno. Karena kita melihat di sini teman-teman bahwa netizen-netizen tidak menyerah dan selalu memberikan support kepada mereka-mereka yang sedang memperjuangkan kebenaran atas kasus ijazah dari Pak Joko Widodo ini. Nah, sehingga mereka mengatakan di sini bagi siapa aja seperti Pak Rismond, Roy Suryo CS dan juga Ibu Diva, mereka mengatakan jangan berhenti, usut sampai tuntas kasus ini supaya bangsa kita Indonesia ini aman dan damai, dan semoga menjadi pengalaman bagi para pemimpin-pemimpin kedepannya supaya tidak sewenang-wenangnya membuat ijazah palsu di negeri kita ini. Nah teman-teman, inilah yang menjadi tanggapan ataupun komentar para netizen lain dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah tentu juga kalau ada teman-teman yang lain yang mau memberikan tanggapan ataupun komentar melalui video kita ini, silakan. Oke teman-teman, sampai ketemu di video kita selanjutnya.